Hai teman-teman pecinta anggrek, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan men-share bagaimana caranya aku merawat Cattleya supaya Cattleya-nya tuh sehat, subur, dan bertunas banyak. Tapi sebelumnya, aku mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selama ini sudah mendukung channelku dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan loncengnya supaya tak ketinggalan notifikasi terbaru video dari aku ya. Oke, langsung aja teman-teman. Di sini aku punya anggrek Cattleya ya teman-teman. Nah, ini tuh size-nya remaja menuju dewasa ya. Aku tanam dengan cara digantung seperti ini supaya apa? Supaya sirkulasi udaranya tuh bagus dan meminimalisir busuk akar ya teman-teman. Nah, oke, di sini aku akan men-share bagaimana cara aku merawat Cattleya aku supaya Cattleya-nya tumbuh subur. Silakan disimak videonya sampai habis ya teman-teman, jangan di-skip supaya tidak ada informasi yang terlewat, oke? Nah, langsung aja, yang pertama itu adalah pemilihan tempat atau cahaya matahari yang harus diperhatikan ya. Nah, tempatkan Cattleya ini di bawah naungan atau di bawah paranet ya teman-teman. Tapi bisa juga simpan Cattleya ini di tempat yang terkena sinar matahari pagi. Dari mulai terbit sampai dengan jam 9 atau jam 10 pagi, itu bagus banget ya untuk pertumbuhan Cattleya. Kalau misalkan teman-teman simpan di bawah naungan, itu usahakan yang cahayanya tuh terang ya teman-teman. Jadi jangan terkena sinar matahari dari pagi sampai dengan sore, itu jangan ya, soalnya nanti daunnya itu bisa terbakar teman-teman. Nah, yang kedua adalah pemilihan pot. Jadi usahakan memilih pot itu yang banyak lubangnya atau yang tidak tertutup gitu ya. Usahakan itu dari kayu atau bisa juga ditempel di kayu-kayu seperti itu, karena di habitat aslinya anggrek itu hanya menempel di batang-batang kayu kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau pengen sehat, anggrek-anggreknya itu usahakan menyerupai kehidupan dia di habitat aslinya kayak gitu ya. Nah, ini pot di sini aku pakai pot dari kayu kayak gini ya. Jadi ini tuh bikin sendiri teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu gimana cara aku membuat pot ini, silahkan komen di video di bawah ini ya. Nanti aku akan spill bagaimana cara membuatnya. Dan ini tuh cukup mudah teman-teman, ibu-ibu cewek itu bisa bikin sendiri ya teman-teman gitu. Nah, terus yang ketiga itu adalah pemilihan media tanam ya. Media tanamnya sendiri di sini aku pakai koko chip, kulit pinus, dan juga arang. Juga aku pakai sedikit moss putih ya, tapi moss putihnya sedikit aja. Nah, ini adalah kulit pinus ya teman-teman. Jadi kulit pinus itu menurutku bagus banget untuk media tanam. Kenapa? Karena kulit pinus itu yang pertama, dia itu tidak mudah lapuk dan dia itu akan menyerupai habitat aslinya, karena anggrek itu kan hanya menempel di kulit-kulit kayu seperti itu ya. Jadi ini tuh bagus banget menurutku. Dan juga ada koko chip ya teman-teman, supaya menjaga kelembapan gitu. Kenapa moss putihnya nggak boleh terlalu banyak? Karena takutnya dikhawatirkan busuk ya, karena si moss putih itu menyimpan terlalu banyak air ya teman-teman. Nah, yang keempat adalah penyiraman ya teman-teman. Penyiramannya sendiri di sini aku siram pagi dan juga sore kalau misalkan cuacanya itu panas ya gitu. Tapi kalau misalkan mendung biasanya nggak aku siram. Jadi penyiraman itu tidak ada patokan harus sehari berapa kali, nggak ada ya teman-teman. Jadi dilihat aja, kalau misalkan media tanamnya itu udah terlihat kering, nah kita baru siram. Tapi kalau misalkan masih terlihat lembab dan juga basah, itu nggak perlu kita siram. Oke, yang kelima itu adalah pupuk ya teman-teman. Nah, di sini aku pakai pupuk organik ya. Aku biasanya itu pakai pupuk kulit pisang, pupuk air cucian beras. Nah, di sini aku pakai, seringnya itu aku pakai pupuk lidah buaya kayak gini ya. Nah, untuk Cattleya aku, jadi aku seringnya itu pakai pupuk lidah buaya
kayak gini. Ini tuh caranya gampang banget ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman di rumah nggak ada lidah buaya, bisa pakai pupuk POC kulit pisang. Silahkan simak video aku sebelumnya ya. Jadi aku udah praktekkan bagaimana cara membuat POC kulit pisang di videoku sebelumnya. Nah, ini langsung aja disaring seperti ini ya teman-teman. Jadi aku masukkan ke botol spray kayak gini. Jadi langsung aja lidah buayanya itu dicampur dengan air bersih ya. Nah, kemudian di sini aku spray ke bagian akar ya. Tapi ke bagian daun juga nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi semuanya kena air lidah buaya ini juga nggak apa-apa ya, ini bagus banget. Nah, langsung aja disiram kayak gini ya. Jadi ini tuh biasanya aku siram menggunakan air lidah buaya itu seminggu 2 kali ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini pertumbuhannya ya. Teman-teman bisa lihat di sini tunasnya itu ada 2 ya teman-teman tuh. Nah, jadi ini tuh menurutku pertumbuhannya sangat bagus ya. Cattleya itu bisa berbunga kalau misalkan dia itu udah berusia dewasa dan juga sudah cukup rimbun gitu ya. Nah, dengan tunas-tunas banyak kayak gini, ini tuh bisa bikin Cattleyanya tuh cepet berbunga ya teman-teman. Jadi dari satu batang itu tunasnya bisa tumbuh 2 ya kan. Karena ini tuh aku pakai pupuk lidah buaya ya. Seringnya itu aku pakai pupuk lidah buaya, tapi sesekali aku pakai POC kulit pisang, hanya sesekali ya teman-teman. Nah, di sini juga tunasnya ada 2 ya, dari satu pohon itu tunasnya ada 2 ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat kayak gini. Ini tuh size-nya masih remaja ya. Nah, ini tunasnya gemoy-gemoy banget. Ini juga tunas baru teman-teman. Nah, di sini kan suka ada kulit-kulit apa tuh yang coklat gitu ya. Jadi kita tuh harus kelupas kulit-kulitnya supaya dia itu kalau di sininya tuh biasanya ada coklat-coklat kayak gitu ya. Jadi kita bersihkan, kita kelupas si kulit coklatnya supaya apa? Supaya kalau misalkan terkena basah itu tidak menimbulkan jamur kayak gitu ya. Nanti bisa menempel di di batang-batangnya itu jamur-jamur gitu. Jadi sebaiknya kita bersihkan ya teman-teman, dan supaya si pupuknya itu menyerap ke batang-batangnya juga. Nah, ini tunas barunya, ini juga tunas baru. Jadi rata-rata si Cattleya aku ini dari satu pohon itu tunasnya ada 2 ya teman-teman. Nah, biasanya kan cuman ada 1 gitu pertumbuhannya. Nah, di sini aku tunasnya itu ada 2 ya. Nah, jadi untuk merawat Cattleya itu tidak hanya satu faktor pupuk aja itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan penempatannya, cahayanya, penyiraman, pemilihan pot, dan juga media tanam. Oke? Pokoknya kalau misalkan semua yang aku sebutin itu sudah tercukupi, kebutuhan sinar mataharinya, penempatannya, potnya, media tanamnya, penyiramannya, semua sudah terpenuhi dengan baik, itu biasanya pertumbuhannya itu bagus, sehat, dan juga subur. Nah, di usia yang nanti sudah dewasa itu biasanya tuh cepat berbunga ya teman-teman. Nah, untuk pemupukannya sendiri itu jangan diberi pupuk pembungaan ya kalau misalkan Cattleyanya itu masih seedling atau remaja. Jadi pupuk juga harus sesuai dengan pertumbuhan Cattleyanya ya. Misalkan masih baby, Cattleyanya masih seedling gitu, jangan dikasih pupuk pembungaan. Jadi nanti malah pertumbuhan itu malah terganggu gitu teman-teman ya. Jadi kasihlah pupuk pertumbuhan. Oke, sekian dulu video dari aku ya teman-teman. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih yang sudah nyimak. Dah.